Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Sanezain dari kelas 11 IPS 1. Ingin menjelaskan tentang iptek di bidang ekonomi. Selanjutnya, pengertian iptek di bidang ekonomi adalah teknologi informasi mulai dianggap memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena perkembangan teknologi informasi. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, penjelasannya. Dampak dari globalisasi salah satunya berdampak pada ekonomi. Salah satu dampak globalisasi di ekonomi adanya pembelanjaan online yang memudahkan masyarakat untuk membeli sesuatu. Dari kemajuan ini pun menimbulkan banyak dampak. Salah satunya dampak positif dan negatif yang didapat. Pembelajaran online suatu bentuk perdagangan menggunakan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk membeli dan menjual sesuatu melalui internet. Selanjutnya, dampak negatif dan positif iptek di bidang ekonomi adalah dari sisi positif ya. 1. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 2. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambahkan skill pengetahuan yang dimiliki. 3. Kemajuan ekonomi dalam bidang kedokteran mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. 5. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan kerja. 6. Perusahaan tidak perlu membuka cadangan distribusi. 7. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 8. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 9. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, negatifnya. 1. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. 2. Pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. 3. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak terjadi kasus penipuan dalam perdagangan online. 5. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya. Perbuatan ini dilakukan secara ilegal yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. 5. Hacking. Usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. 6. Cracking. Usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri. 7. Kekerasan dan gores. Kejahatan dan kesadisan juga ditampilkan dalam dunia bisnis internet. 8. Saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto testimoni atau foto-foto produk yang dijual tanpa izin. Selanjutnya, contoh iptek di bidang ekonomi adalah seperti belanja online. Contoh-contoh dari belanja online ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Lazada, Zalora, dan lain-lainnya. Contoh-contoh yang tadi saya sebutin adalah aplikasi pembelanjaan online yang ada di Indonesia yang sering dipakai oleh masyarakat, apalagi sedang keadaan pandemi seperti sekarang. Selanjutnya, untuk logo-logonya bisa dilihat di sini seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX, Zalora. Nah, di sini contoh-contoh e-commerce yang ada di Indonesia seperti yang nomor 4 OLX itu untuk mobil. Yang keenam Zalora itu khusus untuk fashion. Yang tiga Bukalapak itu bisa untuk fashion atau alat-alat mobil atau dan lain-lainnya. Yang pertama yang Shopee itu untuk fashion dan lebih ke skincare, kecantikan dan lain-lainnya. Ya, seperti ini contoh-contoh yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kegunaan produk untuk
kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. 1. Menghemat waktu. 2. Memperkenalkan produk lokal ke internasional. 3. Banyak diskon yang didapat. 4. Banyak pilihan barangnya. 5. Membantu perekonomian Indonesia. 6. Memperkenalkan brand lokal. 7. Modal yang diperlukan tidak terlalu besar. 8. Tidak harus ada toko fisiknya. 9. Tidak memerlukan karyawan yang banyak. Selanjutnya, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya tentang iptek di bidang ekonomi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.